بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran akhlak untuk kelas 5. Dan alhamdulillah sekarang kita telah masuk pada hadis yang keempat, yaitu tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Ya, keutamaan menjenguk orang yang sakit. Pada pekan yang lalu, ya, Ustadz telah mengingatkan agar membaca pelajaran ini, ya, dan tentu saja kalian telah membacanya, ya. Di situ ada hadis dari Rasulullah SAW, ya, yang mengatakan man ada maridun lam yazal fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Ya. Jadi artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sedang menjenguk orang sakit, ia berada di khurfanya surga. Maka para sahabat bertanya, apa itu khurfanya surga, wahai Rasulullah? Nah, kata beliau, kebun-kebun buah yang masak dan siap dipetik. Ya. Nah, kemudian kita simak ada dua kosakata penting yang ada di dalam hadis tersebut, ya. Yang pertama adalah ada, ya, ada. Artinya mengunjungi, menjenguk dan membesuk, ya. Mengunjungi, menjenguk dan membesuk, ya. Ini harus diingat, ya. Kosakata seperti ini kadang masuk di ujian, ya. Apa arti ada? Nah, ingat, mengunjungi, menjenguk dan membesuk. Kemudian al-khurfa atau khurfatul jannah tadi, ya, ada di hadis, ya. Al-khurfa apa artinya? Memetik buah dari pohon kurma. Maksudnya orang tersebut akan mendapatkan pahala yang besar, ya. Nah, ini makna dari al-khurfa, ya. Jadi kalau orang menjenguk orang sakit itu dia akan mendapatkan perolehan pahala yang sangat besar, ya. Berasalkan dari kata al-khurfa ini, ya. Baik. Kita lanjutkan. Di sini ada mengenal perawi hadis, mengenal perawi hadis. Maksudnya hadis yang tadi kita bacakan itu ada yang meriwayatkannya, ya. Perawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut, ya. Dia meriwayatkan dari Nabi karena beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, maka dia menyampaikannya kepada sahabat yang lain, ya. Siapa beliau? Siapa perawi hadis yang kita maksudkan di sini? Ini adalah nama dan nasabnya, ya. Beliau bernama Sauban bin Bujdud, ya. Dan kunyahnya Abu Abdillah, ya, radhiyallahu an, ya. Jadi namanya Sauban bin Bujdud, ya. Tapi dia kunyahnya dipanggil Abu Abdillah, ya. Ini biasa, ya. Jadi ada orang namanya lain tapi kunyahnya juga lain. Misalnya seperti Ustadz, ya, nama lengkap Ustadz Radian Fadli, ya. Tapi kalau ditanya apa kunyahnya, Ibnu Husni, ya. Ada banyak, bisa juga Abu Muhammad, banyak, ya. Kunyah-kunyah, bapak-bapak antum juga itu biasanya berkunyah, ya.
Nah, jadi nama sahabat tersebut Sauban bin Bujdud, ya, kunyahnya Abu Abdillah. Ini juga harus dihafal, ya, harus dihafal karena akan masuk di ujian, ya, akan masuk di ujian. Kemudian biografi singkat, ya, ini cerita singkat tentang sahabat tersebut, ya, sahabat Sauban ini. Jadi sahabat Sauban itu bekas budak Nabi, ya, bekas budaknya Nabi, ya. Setelah Nabi SAW wafat, beliau ikut serta dalam penaklukan Mesir, ya, penaklukan Mesir. Kemudian pindah ke negeri Syam, ya, kemudian pindah ke negeri Syam. Nah, ini kisah singkat dari sahabat Sauban ini, ya. Kemudian kapan wafatnya? Ya, beliau meninggal pada tahun 54 Hijriah di Hims, ya. Jadi beliau wafat pada tahun 54 Hijriah di Hims. Nah, ini harus diingat, ya. Jadi misalnya ada pertanyaan, sahabat Rasulullah SAW Sauban bin Bujdud kapan meninggalnya dan di mana? Nah, maka jawabannya beliau meninggal pada tahun 54 Hijriah di Hims, ya. Nah, ini makanya kita mempelajari perawi hadis, ya, mengenal perawi hadis. Baik. Kemudian selanjutnya pelajaran yang bisa dipetik dari hadis, ya. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis, yang pertama, sehat termasuk nikmat Allah yang besar bagi para hambanya. Namun kadangkala Allah menguji sebagian hambanya dengan penyakit, ya. Jadi sehat itu adalah nikmat dari Allah, ya, untuk hamba-hambanya, ya. Namun kadang diberikan sakit itu dalam rangka menguji, ya, menguji sejauh mana kesabaran hamba tersebut, ya. Nah, jadi jangan katakan bahwa ketika diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sayang. Justru Allah hanya ingin menguji. Menguji tujuannya apa? Nah, ketika ujiannya berhasil, maka Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus dosa-dosanya, ya. Jadi jangan sedih jika sakit. Nah, itu berarti Allah sudah persiapkan pahala yang besar dan penghapusan dosa, ya. Baik, yang kedua, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut, hak orang sakit yang harus ditunaikan adalah oleh sesama muslim, yaitu dibesuk dan ditanya tentang keadaannya. Jadi kalau membesuk orang sakit, ya. Jadi kalau ada teman yang sakit, itu usahakan dibesuk, ya. Karena itu adalah haknya orang yang sakit, ya, dibesuk. Kemudian ditanyakan keadaannya, bagaimana keadaanmu? Apakah sudah membaik? Ya, bagaimana penyakitmu, kenapa, tentang apa, dan semisalnya, ya. Tanya tentang keadaannya. Ya, itu pelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan membesuk orang sakit, kita akan mendapatkan pahala dan balasan kebaikan dari Allah, ya, sebagaimana dalam hadis tadi, ya. Nah, barang siapa yang membesuk orang sakit, maka ia senantiasa berada di khurfatil jannah, ya, di taman-tamannya surga, ya. Yang dimaksud dengan taman-taman surga ini, ya, pahala yang sangat besar, ya, pahala yang sangat besar. Kemudian yang keempat, dengan membesuk orang sakit, seorang yang sehat bisa mengingat nikmat Allah yang diberikan kepadanya, ya. Jadi sehat itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi kadang kita lupa. Nanti kalau kita menjenguk orang sakit, baru kita sadar, Masya Allah, nikmat ternyata sehat, ya. Ini sehat ternyata nikmat sekali. Untung saya tidak sakit seperti orang ini, ya. Seandainya saya sakit, saya tidak bisa merasakan nikmat seperti ini, ya. Itu pelajaran yang keempat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, saling mengunjungi saudara muslim merupakan sebab lembutnya hati dan tumbuhnya rasa saling mencintai, ya, terlebih lagi dengan membesuk orang sakit. Jadi
saling mengunjungi walaupun tidak dalam kondisi sakit, ya, tidak dalam kondisi sakit, itu saja sudah menjadi sebab kelembutan hati, ya, tumbuh saling rasa saling mencintai, ya, maksudnya saling menyayangi sesama muslim, ya. Bagaimana lagi kalau menjenguk orang sakit, ya. Di awal pelajaran ini kan sudah ada pertanyaannya, ya, bagaimana perasaanmu, ya, ketika kamu sakit dan beberapa orang kerabat atau serta teman-temanmu datang membesukmu. Ini kita akan merasakan bagaimana senangnya hati tersebut, ya. Itu sangat senang itu, dan itu menjadikan sebab lembutnya hati seorang muslim, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adab-adab yang dituntunkan oleh Rasulullah ketika membesuk orang sakit. Ini adab-adabnya, ya, ini adab-adabnya. Yang pertama, mendoakan kebaikan bagi yang sakit, yaitu dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, seperti membaca la ba'sa tahurun insyaallah, ya, yang artinya tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa ini sakitmu, insyaallah tidak mengapa sakitmu, semoga menjadi penghapus dosa insyaallah. Jadi ingatkan seperti itu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang sakit, katakan la ba'sa, ya, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa ini sakitmu, ya, insyaallah menjadi penghapus dosa-dosa untukmu. Itu akan menjadikan orang yang sakit menjadi semakin sabar dan semakin semangat untuk sembuh, ya. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, ya, tidak berlama-lama ketika membesuk, ya, kecuali kalau orang sakit memintanya. Jadi kalau menjenguk orang sakit jangan berjam-jam di sana, ya. Menjenguk orang sakit sampai berjam-jam dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore, ya. Tidak seperti itu, ya. Karena orang sakit butuh istirahat, ya. Kecuali kalau orang sakit itu memintanya. Misalnya dia senang kalau kita ada bersamanya, ya tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa kita tinggal berlama-lama kalau dia yang meminta, ya. Kemudian yang ketiga, membesuk kembali orang yang sakit tersebut pada waktu yang lain, ya. Jadi jangan hanya membesuk sekali, ya. Membesuk sekali kemudian tidak lagi, ya. Selalu dicek apakah dia sudah sembuh atau belum. Nah, kalau belum sembuh, pergi lagi, besuk kembali, ya, besuk kembali, ya. Baik. Yang keempat, yang terakhir, adab yang dituntunkan ketika membesuk orang sakit, memberi kabar gembira kepada orang sakit, ya, bahwa Allah akan menyembuhkannya dan sakit itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Nah, ini berhubungan dengan yang nomor 1 tadi, ya, adab yang nomor 1, ya. Jadi berikan kabar gembira, ya, bahwa Allah akan menyembuhkannya. Yakin saja, bilang Allah pasti sembuhkan, ya. Kemudian ingatkan bahwa sakitmu ini akan menjadi penghapus dosa-dosamu, ya. Seperti itu, ya. Baik, saya rasa cukup jelas, dan ketika anak-anakku sekalian telah membacanya, kemudian menyimak video ini, insya Allah akan semakin paham, ya. Baik, Ustadz rasa sudah cukup, dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.